Santi, Rianti, Sri Wulandari, Adesti, Muhammad Vicky, Abramovit, dan Ramdan Dato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempraktekkan membuat pupuk bokasi. Di sini kami akan memperkenalkan alat dan bahan yang kami gunakan dalam pembuatan pupuk bokasi. Di sini alat yang kami gunakan ada gembor, kemudian ada parang, dan ada sekop. Dan bahan yang kami gunakan di sini ada sekam biasa. Dan setelah itu kotoran kambing. Kemudian di sini ada jerami. Dan di sini juga ada sekam bakar. Kemudian di sini ada juga dedak. Kami menggunakan dedak dan kemudian kami mengambil air untuk menyiapkan nutrisinya. Di sini ada M4 dan ada juga gula merah. Kemudian di sini kita untuk bisa menggunakan jerami, kita harus mencincang jerami terlebih dahulu. Kemudian kita melakukan proses pencampuran semua bahan yang sudah disiapkan. Pertama kita mencampurkan kotoran kambing dengan meratakan semua kotoran tersebut. Fungsi pupuk kandang itu sendiri yaitu untuk meningkatkan kesuburan tanah. Setelah itu kita campurkan sekam biasa dan kemudian kita ratakan. Dan fungsi dari sekam untuk pembuatan bokasi itu sendiri yaitu agar hasil bokasi yang kita buat lebih ringan. Setelah itu, kita campurkan dedak hingga merata dengan bahan yang sudah dicampurkan sebelumnya. Dan fungsi dedak untuk pembuatan bokasi ini sebagai fasilitator atau penghantar semua makanan. Kemudian, kita tambahkan jerami, lalu campurkan hingga merata. Kemudian kita campurkan sekam bakar hingga merata. Dan fungsi sekam bakar sama dengan sekam biasa, yaitu agar hasil bokasi yang kita buat lebih ringan. Setelah semua bahan tercampur, kemudian kita membuat nutrisinya. Takaran nutrisinya yaitu 40 cc EM4 per liter air. Fungsi nutrisi dalam pembuatan bokasi ini yaitu hal yang dibutuhkan sejumlah tanaman untuk menunjang kelangsungan hidup dan produksi dari tanaman tersebut. Nutrisi yang diserap oleh tanaman digunakan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan proses reproduksi tanaman tersebut. Kemudian, kita hancurkan gula merah terlebih dahulu. Kemudian, kita campurkan ke air yang sudah disiapkan. Setelah itu, kita masukkan nutrisi tersebut ke dalam gembor. Lalu kita aduk nutrisi tersebut hingga tercampur merata. Lalu kita di sini menambah sedikit air ke dalam gembor yang sudah dilarutkan EM4 dan gula merah agar memenuhi kriteria takaran nutrisinya. Lalu kita mulai melakukan proses pencampuran nutrisi yang sudah kita buat tadi dengan semua bahan yang tercampur. Caranya dengan menyiram sedikit demi sedikit nutrisi ke bahan sambil kita bolak-balik agar tercampur dengan merata. Setelah itu kita mengecek hasil proses pembuatan bokasi
dengan cara menggenggam segempal bokasi dan tidak boleh mengeluarkan air seperti ini. Lalu kita diamkan di ruangan tertutup dengan menggunakan terpal. Setelah 3 hari kami melakukan pembalikan pada proses pembuatan bokasi bertujuan agar sempurna karena tumpukan membutuhkan masuknya O2 secara berkala pada prosesnya. Pada saat kami sedang melakukan pembalikan pertama, kami merasakan panas berkisaran 40-50 derajat. Kemudian kita tutup kembali dengan terpal. Setelah 2 hari dari pembalikan pertama, kami melakukan pembalikan kedua. Saat kami melakukan pembalikan kedua, kami merasakan bokasi tersebut. Panasnya sama dengan pembalikan pertama, yaitu panas yang berkisaran 40-50 derajat. Kemudian kita tutup kembali dengan terpal setelah pembalikan kedua. Setelah 2 hari pembalikan kedua, kami melakukan pembalikan ketiga. Kami juga merasakan panas yang sama dengan pembalikan sebelum-sebelumnya. Kemudian kita tutup kembali bokasi menggunakan terpal sampai kita tunggu kapan bisa waktu masa panennya dan siap pakai. Setelah beberapa hari kemudian, kami melakukan pemanenan untuk pupuk bokasi yang telah kami buat agar pupuk bokasi bisa segera dipakai ke tanaman. Inilah proses pemanenan untuk bokasi tersebut. Pertama-tama, kita melihat hasil dengan menggenggam segempal pupuk bokasi. Kemudian kita sedikit membolak-balik bokasi agar hasil sempurna. Dan kita masukkan bokasi ke dalam karung dan bokasi sudah siap pakai. Salah satu cara menjaga kekompakan yaitu dengan membuat setiap anggota memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap tugasnya masing-masing. Oke, sekian dari video ini. Thanks for watching guys. See you again tomorrow. Bye bye.